Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa prihatin saya kepada rekan kita ASN Bayu Julkarnain atas musibah yang dialaminya. Penerawangan saya ya, maaf ini kalau memang ada yang tidak sependapat dengan saya. Beliau itu bukan kecelakaan tunggal ya. Jadi itu saya melihat ada yang loncat dari jembatan. Sepertinya turun dari motor, ada masalah atau tekanan dari mana ya. Pokoknya yang saya lihat ada yang turun atau loncat dari jembatan. Ya mungkin saya nggak bisa juga berprasangka bunuh diri, cuman saya melihatnya ada yang terjatuh dari jembatan. Ada yang bilang diculik, gimana Bu? Benar Bu? Yang saya lihat tidak ada yang menculik ya. Artinya bisa dilihat nggak di Terawang ini posisi si ASN ini, si Bayu ini yang Bunda lihat di mana ini Bu? Masih di mana? Biar nggak salah ini ya, ini dalam beberapa hari ke depan itu mungkin kemungkinan timbul naik ke permukaan. Artinya dia masih ada di dasar. Masih sungai. ada di dasar sungai. Oh. Tertutup lumpur. Bisa diterawang nggak faktor dia sampai nekat menyembuhkan diri itu apa tuh? Aduh, kalau misalnya itu nggak sejauh itu saya melihat, cuman saya baru sekilas melihatnya seperti ada jadi dia terjun dari jembatan itu membawa peralatan dia. Semua peralatan dia bawa. Jadi mungkin terlepas. Ya, memang di sungai itu memang sangat kuat sekali ya energi yang ada di sana. Ada mungkin jelmaan buaya ya. Ya mungkin masih disimpan ya. Belum dikeluarkan, mungkin 3 hari dari hari ini, dari hari ke-7 kemudian baru bisa naik ke permukaan. Mungkin istrinya bisa membacakan surat Al-Fatihah untuk yang bersangkutan. Yang Bunda lihat artinya posisi dia sekarang masih ada di dasar sungai. Ya, masih ada di dasar sungai. Mungkin orang menyisiri itu terlewat ya, atau tidak sempat tersentuh ya. Iya. Kenapa sampai sekarang belum bisa nongol tuh Bun? Faktor sih Bun, apa kekuatan mistisnya di Sungai Cedana? Apa ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para tim SAR? Enggak, mereka itu ya kalau dilihat dari kekuatan mistis, mereka masih menyimpan, berarti masih senang, masih ada menyimpan sosok tubuh ya, mungkin kayak seperti diselamatkan bagi mereka ya, disimpan. Nah setelah itu mereka mungkin akan lepaskan seperti korban-korban yang lain. Oke, sekali lagi saya tegaskan, berarti intinya Bayu ini aku nggak melihat kecelakaan tunggal. Aku melihatnya dia meloncat dengan peralatan yang dia bawa. Nanti setelah 7 hari dari sekarang itu mungkin bisa ditemukan. Bun, apa yang harus dilakukan tim SAR nih Bun agar bisa menemukan si Bayu nih Bun? Bisa dibantu Bun? Kalau ya tim SAR luar biasa, bagus untuk dalam penyisiran ya. Cuman saya minta kalau bisa dari istrinya berada di sana membacakan Al-Fatihah
mengirimkan Al-Fatihah untuk nama yang bersangkutan. Jadi mungkin dia udah ikhlas ya. Jadi kalau dipanggil mungkin muncul itu. Si Bayu. Iya, Bayu. Ini penglihatan saya ya. Karena setiap penglihatan orang berbeda-beda. Cuma sekilas saja saya melihatnya. Berarti Bunda bisa tahu nggak faktor dia kenapa bisa bunuh diri? Faktor apa nih Bun? Faktor ada tekanan, apa ada masalah, apa dari faktor ekonomi, apa dari faktor lain Bun? Saya ngelihatnya mungkin ada masalah yang tersembunyi yang mungkin tidak pernah dia ceritakan kepada siapa-siapa. Itu aja, mungkin rekan terdekatnya atau keluarganya mungkin tahu dia ada problem apa. Harapan dong buat tim SAR gimana Bun? Buat tim SAR, selamat bertugas, selalu sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memang yang terbaik. Nah, selalu berusaha dan merangkul masyarakat sekitar. Jadi pencarian ini bisa dilakukan secara bersama-sama, dan apabila tubuhnya Bayu ketemu, ya kita tanpa diduga akan muncul dalam beberapa hari ini. Kerja kalian luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Kiriman Sancang. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang perihal berita yang masih viral sampai hari ini, yaitu tentang hilangnya jasad seorang ASN Bogor yang diduga kecelakaan tunggal, lalu jasadnya terperosok ke jembatan Cisadane penghubung antara desa Cipaku dan Pamoyanan ya. Dan memang sampai hari ini sudah banyak tim SAR dan tim-tim lainnya mencari keberadaan dari sosok jasad dari Bayu Zulkarnain ini. Dan tentunya banyak netizen dan teman-teman yang bertanya tentang di mana sih keberadaan sosok dari Bayu ini ya. Kalaupun memang kecelakaan tunggal dan jatuh terperosok, pasti jasadnya ditemukan. Tetapi fakta dan buktinya sampai hari ini secara teknis maupun secara zohiron wa batinannya sudah dilakukan pencarian, tetapi sampai hari ini belum mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tentunya dari sisi zohir, dari sisi batin kita harus lakukan ikhtiar secara lengkap dan sempurna ya. Dan tentunya insya Allah di sini saya akan memberikan penjelasan dan membantu dari sisi penerawangan mata batin ya, karena memang saya lihat di beberapa berita sebelumnya sudah banyak para praktisi yang terjun ke lapangan, bahkan melakukan ritual tertentu untuk supaya si jasad Bayu ini bisa ditemukan ya. Karena yang mesti teman-teman harus ketahui ya, kenapa ada beberapa praktisi yang harus melakukan seperti itu, karena di sebuah tempat ya, apalagi jembatan dan sungai, biasanya memang di tempat-tempat seperti itu ada sosok-sosok penghuni atau penjaga gaib di daerah tersebut. Nah, biasanya sosok ini yang kadang ikut berperan dalam menghalangi atau menghapus jejak dari keberadaan jasad yang tidak ditemukan itu ya. Oke, tetapi sebelum saya memberi kunci ataupun memberi rahasia cara bagaimana secara spiritual jasad Bayu ini bisa ditemukan, saya ingin jelaskan dulu dari sisi karakter aura Bayu Zulkarnain ini. Dan memang setelah saya analisa dengan ilmu falakiyah dan juga penerawangan aura, Bayu Zulkarnain ini secara aura kepribadiannya dia itu memiliki sensitivitas dari sisi kebatinannya. Jadi orangnya sangat peka terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hal-hal yang sifatnya energi. Nah, apalagi saya mendapat informasi bahwasanya Bayu ini hilang ya, itu di Kamis malam atau malam Jumat. Saya menduga Bayu ini pada saat kecelakaan tunggal itu, saat melewati portal dimensi yang ada di jembatan itu, dia merasakan energi yang cukup kuat ya, energi cukup kuat karena terbukanya portal dimensi di situ, hingga akhirnya hilanglah konsentrasinya, kecelakaan, lalu terperosoklah ke jembatannya.
Karena Bayu Zulkarnain ini memang secara aura, dari namanya juga saya hitung itu karakter orang yang punya kepekaan spiritual yang cukup tinggi. Jadi kalau ada sosok makhluk astral ataupun ada energi yang mungkin cuma sekedar lewat ataupun iseng untuk menghampiri dia, itu dia bisa merasakan ya. Jadi tidak heran kalau misalnya Bayu Zulkarnain ini hilang tepat di Kamis malam atau malam Jumat ya. Menurut saya, menurut dugaan saya secara spiritual, ini sedikitnya ada gangguan yang tidak disengaja yang dirasakan oleh Bayu pada saat melakukan perjalanan dan masuk ke portal dimensi itu ya, hingga akhirnya masuklah ke sungai atau terjerumus ke jembatan Cisadane itu. Jadi secara logika spiritual saya, saat seseorang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap energi gaib, maka apalagi dia tidak ada benteng gaib yang signifikan ya, maka peluang untuk kita memasuki portal dimensi melewati tempat-tempat yang memang dibilang wingit dan angker, maka itu kita akan mudah sekali masuk ke dimensi itu. Mungkin tujuan dari makhluk-makhluk gaib di situ nggak ada niat mengganggu, nggak ada niat untuk mencelakakan, tetapi karena memang waktu di mana ada waktu-waktu tertentu di mana portal dimensi itu terbuka ya, pada saat itulah pas kebetulan Bayu sedang lewat ataupun sedang masuk ke zona itu. Itu pertama yang saya lihat dari unsur aura Bayu itu sendiri ya. Nah, lalu sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana sudut pandang mata batin saya melihat sosok Bayu, jasad Bayu ini yang sampai saat ini belum ditemukan ya. Secara mata batin ya, saya melihat jasad Bayu ini tidak jauh ya, masih di area lingkungan jembatan sungai di sini, di sekitar akar-akaran, lumpur-lumpuran ya, di situ, tidak jauh ya, tidak akan lebih dari sampai 1 kilo ya, nggak akan, pokoknya masih di area sekitar situ. Karena kenapa? Karena saya melihat pada saat Bayu jatuh ya, terperosok, dia masuk ke portal dimensi alam gaib. Nah, pada masuk ke portal dimensi alam gaib ini dia sudah memasuki zona wilayah yang sudah ada penjaganya ya, yang tidak bisa sembarang orang keluar masuk gitu. Jadi pada saat seseorang ini sudah masuk pada portal dimensi itu, maka sang penjaga ini nggak akan semudah itu membuka kembali atau memberikan jalan ya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan buruk, tetapi memang untuk menjaga wilayahnya gitu, untuk menjaga wilayahnya, bukan bermaksud untuk sengaja mencelakakan ya. Ini yang saya lihat gitu. Nah, sosok penjaga ini memang saya melihat cukup tua ya, kalau boleh kita disebutnya ini hantu air, dan beliau memang sudah lama saya melihat di bawah jembatan sungai Cisadane ini. Nah, jadi dia ini hanya penjaga aja, menghapus jejak ya, menghapus jejak dari wilayahnya agar orang-orang yang ada di situ tidak mudah masuk ke wilayahnya. Itu intinya, dia merasa tempat ini merupakan wilayah dia yang tidak boleh sembarang orang masuk. Kalau masuk ya udah resiko kalau nggak bisa keluar lagi. Artinya solusi secara spiritual tentunya ibarat kayak kita seperti masuk ke dalam rumah orang ya. Kita main bola, misal main bola kita masuk ke rumah orang, tentunya kita untuk mengambil bola itu ya kita harus ada izin atau permisi pada pemilik atau penjaga rumah tersebut ya. Saya jadi ingat dengan fenomena kejadian pada tahun 2013 ya. Saya pernah menangani kasus di mana seorang anak kecil itu terperosok, jatuh, meninggal ya di bekas galian pasir, dan itu tepat terjadi di Kamis menjelang maghrib ya, atau malam Jumat. Nah, itu udah dicari oleh tim SAR, udah dicari oleh teknis lah pokoknya, yang secara logika harusnya ketemu, tetapi nggak ketemu-temu. Tetapi setelah dilakukan ritual dengan tata cara tertentu, itu baru jasadnya keluar. Nah, saya menilai kalau untuk
Bayu Zulkarnain ini dilakukan ritual yang pas ya, yang sesuai kemauan dari si penjaga jembatan ini tentunya peluang menemukan jasad Bayu itu sendiri cukup besar ya. Saya apresiasi buat teman-teman praktisi yang memang sudah terjun ke lapangan mendoakan ya, melakukan ritual-ritual tertentu, walaupun memang sampai saat ini belum ada hasilnya ya, nggak apa-apa ya. Itu artinya tidak ada ikhtiar yang sia-sia, insya Allah. Yang terpenting ikhtiarnya sempurna ya, dan niatnya lurus gitu. Nah, saya akan berikan bocoran ya. Saya sudah melakukan penerawangan secara jarak jauh ke area jembatan tersebut. Saya melihat ada jembatan ya, di jembatan perbatasan Cipaku, desa Cipaku dan desa Pamoyanan itu. Di situ saya melihat ya, penjaga ini yang menutup jejak jasad dari Bayu ini, itu sosoknya tinggi ya, hitam besar. Beliau bernama Aki Jagalewi. Jadi beliau memperkenalkan nama kepada saya, namanya Aki Jagalewi. Jadi dia memang sudah menjaga perbatasan di area jembatan dan sungai itu sudah ratusan tahun ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi solusi spiritual yang bisa dilakukan buat teman-teman praktisi di sana ataupun keluarga ya. Bukan hal yang wajib dilakukan ya, saya tegaskan, apa yang saya sarankan ini bukan kewajiban ataupun hal yang harus dilakukan, tetapi bisa sebagai opsi tambahan dalam berikhtiar dari sisi spiritual ya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan sosok Aki Jagalewi ini, dia bisa mengeluarkan kembali sosok jasad dari Bayu ini. Cuman yang perlu dia inginkan itu adalah adab dan tata cara pada saat kita meminta pertolongan ya, maksudnya berkomunikasi dengan sosok ini. Jadi mungkin sarana-sarana yang diperlukan itu sebagai tanda penghormatan kepada makhluk-makhluk yang ada di dimensi tersebut, itu bisa kita siapkan seperti kembang 7 rupa, terus kopi hitam ya, susu, teh 4 jenis itu, air putih, lalu rokok jinggo tua ya, rokok kretek ya, tapi beliau ini lebih sukanya rokok jinggo kayak gitu. Lalu nasi putih, sedikit garam ya, cuman alasnya daun pisang. Ini yang paling terpenting itu ya, sama menyan atau dupa lah ya. Nah, di situ dibuat sesajen ya di sekitar jembatan situ. Nah, lalu ajak ikut berdoa di situ, baik dari tim SAR ataupun keluarganya. Lalu kirimkan doa ya, Al-Fatihah khususnya 7 kali kepada Aki Jagalewi, terus pembacaan Yasin dan doa-doa lainnya ya, untuk kepada Bayu juga. Nah, setelah ritual dan doa dilakukan, baru lakukan lagi pencarian oleh tim SAR atau keluarga ya. Dan saran dari saya itu lakukan pada waktu menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Waktunya bisa di hari Kamis atau hari Selasa itu, di hari Kamis atau di hari Senin ya. Hari Senin berarti kalau Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat gitu ya. Pokoknya Kamis atau Kamis menjelang maghrib atau Senin menjelang maghrib. Nah itu ya. Jadi itu bisa menjadi solusi atau saran spiritual yang bisa teman-teman praktisi lakukan atau sarankan kepada orang-orang yang ada di daerah tersebut ya. Karena kembali kalau berbicara pengalaman, dulu saya pernah mengalami hal seperti ini, dan dulu saya pernah dimintai bantuan untuk hal-hal seperti ini, dan Masya Allah itu memang kuasa Allah lah ya. Maksudnya dengan kita ritual doa adab kepada makhluk itu ternyata bisa. Dan dulu tahun 2013 itu tiba-tiba jasadnya itu muncul di tengah galian pasir itu kobakan. Yang pertama muncul itu sendalnya, habis itu jasadnya. Padahal secara logika itu udah dicari-cari ya gitu, tapi nggak ketemu. Tapi setelah dilakukan ritual itu malah muncul dengan sendirinya
Nah, ini saya berikan saran ini tuh semoga menjadi solusi spiritual yang bisa dilakukan untuk teman-teman ataupun para pakar spiritual yang ada di daerah tersebut ya. Karena saya melihat kondisi jasadnya belum jauh, masih ada di sekitar situ ya, di sekitar jembatan situ. Nggak akan jauh, nggak akan sampai berkilo-kilometer ya. Jadi itu hanya terhalang dimensi gaib tadi. Oke, mungkin itu saja sisi batin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang saat ini masih berikhtiar mencari jasadnya Bayu Zulkarnain ya. Apa yang saya sampaikan itu bukan kewajiban atau keharusan ya, tetapi saran spiritual agar ikhtiar yang dilakukan itu lebih lengkap dan sempurna ya. Sekian dari saya, Kiraman Sancang.